Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini kita bertemu dalam pelajaran tematik tema 7 kepemimpinan. Muatannya adalah IPS. Materi kita yang akan kita bahas adalah peran Indonesia di bidang politik di lingkup ASEAN. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan peran Indonesia di bidang politik dalam organisasi ASEAN. Nah, anak-anak, apa saja peran Indonesia di ASEAN? Ya, pada KTT 1 ASEAN di Bali, tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Nanti akan kita bahas perannya apa saja. Kemudian dalam kerjasama antar parlemen di ASEAN, ya, nanti perannya. Kemudian yang ketiga, pada pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, yaitu tanggal 19 Juli 2011. Nah, sekarang pada KTT 1 ASEAN di Bali, yaitu tanggal 23 sampai 24 Februari 1976, yang merupakan KTT pertama ASEAN yang diadakan di mana? Di Bali. Tanggalnya itu tadi ya, tahunnya 1976. Oke, apa saja peran Indonesia? Yang pertama adalah menjadi penyelenggara KTT atau konferensi tingkat tinggi ASEAN, ya, menjadi penyelenggara atau tuan rumahnya di Bali. Kemudian yang kedua, perannya adalah pembentukan sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta. Ya. Nah, yang ketiga, pemilihan wakil. Ya, pemilihan apa? Sekjen ASEAN. Nah, wakil Indonesia ini berhasil menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN, ya. Bapak Sudarsono itu yang sekjen pertama ASEAN. Ini adalah peran pada KTT pertama di Bali. Oke, sekarang yang kedua, kerjasama antar parlemen ASEAN. Kerjasama antar parlemen atau AIPO merupakan badan yang didirikan untuk mengingatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Apa saja peran Indonesia? Yang pertama, pada kerjasama antar parlemen ini, yang pertama adalah perannya mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen, yakni tahun 1974. Dua, mendirikan secara resmi kerjasama antar parlemen pada tahun 1977. Nah, yang ketiga, pada pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, ya, tanggal 19 Juli 2011, yakni merupakan ini pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, diselenggarakan di Bali. Tanggal berapa? Tanggal 19 Juli 2011. Nah, kalian ingat ya, KTT pertama tadi juga di Bali. Ini pertemuan 44 menteri, ini juga di Bali. Tahunnya 2011, tanggal 19 Juli. Nah, dalam pertemuan tersebut dibahas pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi atau AIPR. Apa peran Indonesia? Nah, ini yang pertama,
menjadi tuan rumah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Yang kedua, Menteri Luar Negeri Indonesia memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN tanggal 19 Juli 2011. Oke, kita lanjutkan. Sekarang, posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kerjasama di bidang politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di Asia Tenggara dan dunia. Instrumen politik untuk melakukan kerjasama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kawasan damai, bebas, dan netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau ZOPFAN. Ya, ZOPFAN ini kawasan damai, bebas, dan netral. Kemudian yang kedua, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, Treaty of Amity and Cooperation atau TAC in Southeast Asia. Yang ketiga, kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau CNVVZ. Oke. Selain instrumen politik tersebut, terdapat ASEAN Regional Forum atau ARF. ARF ini adalah sebagai wahana untuk konsultasi mengenai politik dan keamanan di kawasan, serta membahas dan menyamakan pandangan antar negara ASEAN. Terkait ARF, Indonesia berperan menyelenggarakan ASEAN Forum 2007 di Jakarta untuk mendukung terwujudnya komunitas ASEAN 2015. Oke anak-anak, posisi dan peran Indonesia di bidang politik di ASEAN diantaranya adalah yang pertama, mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. ADMM ini merupakan pertemuan rutin para Menteri Pertahanan dan Keamanan negara-negara ASEAN. Pertemuan ini membahas kerjasama dan diplomasi politik di bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, melakukan pengiriman duta dan konsulat. Setiap negara anggota ASEAN mengirim duta dan konsulat sebagai wakil negaranya. Nah, duta dan konsulat sebagai wakil pemerintah dan menjaga stabilitas politik di ASEAN. Yang ketiga, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Perjanjian ekstradisi mengurusi tersangka kejahatan yang melarikan diri di negara ASEAN. Perjanjian ini memungkinkan negara ASEAN bekerja sama untuk memulangkan tersangka ke negara asal. Nah, kerjasama ini untuk menjaga apa? Menjaga stabilitas politik di negara ASEAN. Kita lanjutkan. Yang keempat, melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian ini mengenai pelarangan senjata nuklir bagi negara ASEAN. Adanya perjanjian ini, negara-negara ASEAN dilarang merancang dan membuat senjata nuklir. Yang kelima, sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. Masih ingat tadi apa namanya? Iya, ZOPFAN. Nah, Indonesia sebagai salah satu pendukung kesepakatan Zone of Peace, Freedom, and Neutrality
atau Zapfan. Kesepakatan Zapfan berarti kawasan yang damai, bebas, dan netral. Kesepakatan ini bertujuan untuk apa? Untuk menjaga stabilitas regional dan terciptanya kedamaian. Negara anggota ASEAN juga tidak ikut mencampuri urusan dalam negara lain. Yang keenam, ikut bekerja sama menanggulangi nafza di Asia Tenggara. Dengan perangkat keamanan, Indonesia ikut menanggulangi peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain atau zat nafza ini ya. Upaya ini dilakukan untuk apa? Untuk mencegah masuknya nafza di Indonesia atau ke kawasan Asia Tenggara. Apa toh nafza tadi apa saja? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza ini ya. Oke. Yang ketujuh, ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Penyelesaian konflik sebagai bentuk kerjasama mempertahankan stabilitas politik di negara konflik. Dalam penyelesaian konflik ini, Indonesia memiliki peran penting sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tuan rumah pelaksanaan Jakarta Informal Meeting atau JIM. Yang kedua, sebagai pemrakarsa dan tuan rumah pelaksanaan Informal ASEAN Forex Minister Meeting atau IAFMM. Yang ketiga, mengirim pasukan perdamaian yaitu pasukan Garuda 4 dan 5 untuk menyelesaikan konflik perang saudara di Vietnam. 4. Sebagai penengah ya dalam konflik antara Kamboja dan Vietnam tahun berapa? Tahun 1976 sampai 1979. 5. Sebagai penengah dalam konflik antara Moro National Front Liberation atau MNFL dan Filipina. 6. Mendesak Myanmar agar lebih menghargai penegakan hak asasi manusia atau HAM antar etnik. Ya. Oke. Anak-anak, ini tadi ya materi yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Kalian pelajari lagi agar paham. Ya. Pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini dengan membaca doa hamdalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.